Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyala Masna Muslimawati, NPM 140310170025, akan menjelaskan mengenai primary lithium baterai. Berikut merupakan outline yang akan saya bawakan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Baterai primer. Telah kita ketahui bahwasannya baterai primer ini merupakan baterai yang mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik secara langsung yang menggunakan material kimia dengan sel. Nah, terdapat baterai lithium primer di mana logam lithium biasanya digunakan untuk material anoda karena bahannya yang ringan, tegangan yang tinggi, kesetaraan elektrokimia yang baik atau yang tinggi, serta konduktivitas yang baik. Baterai primer lithium dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis elektrolit dan bahan katoda yang digunakan. Nah, untuk elektroda negatifnya telah disebutkan bahwasannya untuk elektroda negatif pada sel lithium primer ini berbahan logam lithium. Kemudian untuk elektroda positif biasanya digunakan oksida, sulfida, selenida, dan bahan lainnya seperti karbon dan sulfur. Untuk elektrolit yang digunakan pada sel lithium primer ini biasanya pelarut aprotik, solid elektrolit, dan aqueous atau cairan. Nah, berikut merupakan tabel klasifikasi dari sel lithium primer, di mana ditunjukkan bahwa ada 3 klasifikasi sel. Untuk yang pertama soluble cathode, kemudian solid cathode, kemudian ada solid electrolyte. Nah, untuk masing-masing klasifikasi ini digunakan tipe elektrolit yang berbeda-beda. Misalnya untuk soluble cathode ini menggunakan elektrolit organik atau inorganik dan lainnya. Nah, karena elektrolitnya berbeda dan klasifikasinya juga berbeda, maka berbeda juga parameter-parameter yang dihasilkannya, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Lithium sebagai anoda. Nah, mengapa lithium digunakan sebagai anoda? Hal ini dikarenakan untuk syarat dari bahan elektroda ini digunakan untuk menghasilkan kinerja baterai yang baik atau menghasilkan energi spesifik yang tinggi dan densitas energi yang tinggi. Nah, untuk syaratnya sendiri yaitu kesetaraan elektrokimia yang tinggi dan potensi elektroda yang tinggi. Oleh karena itu, lithium menjadi bahan yang diunggulkan. Nah, berikut merupakan mekanisme discharge anoda pada baterai. Nah, untuk prosesnya sendiri yaitu elektron bergerak melalui sirkuit eksternal katoda, di mana dia bereaksi dengan bahan katoda yang direduksi. Pada saat yang sama, ion lithium bergerak di kedua elektrolit cair dan padat melalui elektrolit ke katoda, di mana ia bereaksi untuk membentuk senyawa lithium. Katoda. Katoda yang digunakan pada sel lithium primer ini memiliki syarat, yaitu tegangan baterai tinggi, energi densitas tinggi, kemudian kompabilitas dengan elektrolit, yaitu tidak reaktif dan tidak larut dalam elektrolit, kemudian konduktif, untuk memberikan konduktivitas yang diperlukan pada saat discharge, dan yang terakhir low cost availability dan memiliki sifat fisik tertentu atau tidak beracun dan tidak mudah terbakar. Nah, syarat-syarat ini diperlukan agar menghasilkan kinerja baterai yang baik. Nah, berikut ini merupakan tabel dari material katoda yang biasa digunakan untuk baterai lithium primer. Nah, ada SO2, ada SOCl2, ada SO2Cl2, dan lain-lain. Nah, untuk masing-masing katodanya atau material katodanya ini akan menghasilkan baterai yang berbeda pula, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut, yaitu ada parameter densitas, kemudian kapasitas teoretik, kemudian ada voltage-nya, dan nilai energi spesifik. Jadi berubahnya material katoda, maka parameter-parameter tersebut akan mempengaruhi pada kinerja pada lithium baterai primer.
Nah, untuk elektrolit sendiri, pada reaktivitas litium dalam larutan air memerlukan penggunaan elektrolit tak berair atau non-aqueous untuk baterai anoda litium. Cairan organik polar adalah pelarut elektrolit yang paling umum untuk sel primer aktif. Oleh karena itu, sifat penting dari elektrolit ini yaitu diantaranya aprotik. Nah, aprotik ini artinya tidak memiliki proton reaktif atau hidrogen. Kemudian untuk yang kedua, memiliki reaktivitas rendah dengan litium atau membentuk lapisan pelindung pada permukaan litium untuk mencegah reaksi lebih lanjut dan katoda. Kemudian untuk yang ketiga, syaratnya sifat pentingnya yaitu mampu membentuk elektrolit dengan konduktivitas ionik yang baik. Dan yang terakhir, memiliki karakteristik fisik tertentu seperti tekanan uap rendah, stabilitas, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Nah, next, karakteristik umum dari sel baterai litium primer. Nah, untuk sel baterai litium yang digunakan untuk anoda atau sel baterai litium primer memiliki keunggulan lebih banyak dibanding dengan baterai konvensional. Keunggulannya itu diantaranya adalah tegangan tinggi. Nah, pada baterai litium memiliki tegangan hingga sekitar 4 volt tergantung material katodanya seperti yang telah dijelaskan tadi dibanding sistem baterai primer yang lain yang hanya memiliki 1,5 volt. Nah, menurut persamaan dari E sama dengan V kali I kali T, di mana E merupakan energi dan V merupakan tegangan, I merupakan arus, dan T merupakan waktu, maka ketika tegangannya tinggi, energi pun akan tinggi. Nah, sehingga energi densitas dan energi spesifik yang tinggi dimiliki oleh sel baterai litium primer. Energi output pada baterai litium sekitar 200 watt-hour per kilogram dan 400 watt-hour per liter, menunjukkan 2-4 kali lebih baik daripada baterai anoda zinc konvensional. Nah, kemudian karakteristik flat discharge. Nah, kurva pengosongan datar atau tegangan dan resistansi konstan melalui sebagian besar pengosongan. Nah, selain dari ketiga karakteristik ini, bahkan dalam suhu tinggi, penyimpanan hingga 10 tahun pada suhu kamar dan penyimpanan hingga 1 tahun pada suhu minus 70 derajat telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya, karakteristik elektrik pada sel litium primer. Sel litium primer memiliki karakteristik yang ditunjukkan pada kemiringan kurva pengosongan. Tegangan pengosongan pada sel litium primer lebih rendah daripada open circuit voltage atau OCV pada kasus pengosongan arus konstan atau menjadi resistansi konstan. Perubahan tegangan dari OCV untuk menghasilkan nilai itu tidak secara instan, tetapi memerlukan waktu beberapa menit. Perbedaan antara OCV dan tegangan pengosongan adalah dikhususkan pada sistem litium tembaga oksida. Nah, di sini merupakan grafik dari discharge litium tembaga oksida. Kemudian pada sistem lithium iodine menggunakan elektrolit solid lithium iodide. Nah, di sini menghasilkan konduktivitas dalam kondisi operasi hanya bisa beberapa kali lipat lebih rendah dari konduktivitas elektrolit cair biasa. Kemudian karakteristik selanjutnya itu karakteristik pada sel litium jauh lebih baik daripada sel dengan menggunakan elektrolit cair. Nah, karena telah dilakukan sehingga menghasilkan energi maksimum pada sel litium thionyl chloride di atas 600 watt-hour per kilogram dan di atas 1100 watt-hour per liter. Nah, energi spesifik pada elektrolit organiknya kurang lebih dari 200-350 watt-hour per kilogram dan 500-600 watt-hour per liter. Jadi di sini ditunjukkan bahwa memang untuk karakteristik elektrik pada sel litium jauh lebih baik daripada sel dengan menggunakan elektrolit cair. Kemudian di sini terdapat grafik yang menunjukkan energi spesifik
itu sama dengan kapasitas spesifik pada sistem elektrokimia tunggal. Artinya, secara eksperimen tidak bergantung pada kapasitas sel absolut. Di sini saya akan membedakan bagaimana sistem litium primer, sel litium primer yang berbeda katodanya. Nah, untuk yang pertama, litium sulfur dioxide, di mana untuk sel litium sulfur dioxide ini menggunakan litium sebagai anoda dan elektroda karbon berpori dengan sulfur dioksida sebagai bahan katoda aktif. Nah, kapasitas spesifik teoretiknya yaitu 377 ampere hour per kilogram. Kemudian energi spesifik teoretiknya 1170 watt-hour per kilogram, dan eksperimen energi spesifiknya yaitu 350 watt-hour per kilogram, dan daya densitas energinya itu adalah 100 watt-hour per kilogram. Nah, cek sendiri untuk yang pertama arus tinggi dan daya tinggi. Nah, sehingga menyebabkan energinya pun akan tinggi. Kemudian kinerja pada suhu rendah yang baik dan penyimpanan yang tahan lama. Nah, berikut merupakan desain baterai pada lithium sulfur dioxide. Desain ini memberikan area permukaan yang tinggi dan resistensi sel yang rendah untuk mendapatkan performa arus yang tinggi dan suhu rendah. Nah, di sini gulungan dimasukkan ke dalam kaleng baja berlapis nikel dengan tab katoda positif dilas ke pin segel kaca, ke logam, dan tab anoda dilas ke selubung. Bagian atas dilas ke tempatnya, dan elektrolit atau depolarizer ditambahkan. Ventilasi pengaman terlepas ketika tekanan sel internal mencapai tingkat yang berlebihan, biasanya 2,41 MPa atau 350 psi yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak disengaja seperti panas berlebih atau hubungan arus pendek, dan mencegah sel pecah atau meledak. Nah, berikut merupakan performa dari baterai lithium disulfida. Nah, untuk yang pertama itu ada voltage-nya. Tegangan sirkuit terbuka dari baterai lithium disulfida ini adalah 2,95 volt. Tegangan nominal biasanya ditetapkan sebagai 3 volt. Tegangan spesifik pada pengosongan tergantung pada laju pengosongan, suhu pengosongan, dan status pengisian. Tegangan kerja tipikal berkisar antara 2,7 dan 2,9 volt. Tegangan cut-off, tegangan yang sebagian besar kapasitas baterai telah habis, biasanya 2 volt. Nah, selanjutnya discharge-nya untuk baterai LiSO2 ini, tegangan sel tinggi dan kurva datar merupakan karakteristik baterai LiSO2. Grafik ini merupakan kurva discharge untuk baterai LiSO2 kecepatan standar pada 20 derajat Celcius. Fitur unik lainnya adalah kemampuan baterai LiSO2 untuk dikosongkan secara efisien pada berbagai tingkat arus atau daya. Pada gambar berikut menunjukkan kurva pengosongan untuk baterai pada 4 tingkat hingga 3 ampere. Bagaimanakah efek temperaturnya? Nah, untuk baterai LiSO2 ini mampu bekerja pada kisaran suhu dari minus 40 sampai 55 derajat Celcius. Pada sistem baterai, kinerja relatif baterai LiSO2 ini bergantung pada laju pengosongan. Kinerja pengosongan sel standar diplot sebagai fungsi beban dan suhu baterai. Selanjutnya, dari sistem sel primer yang lainnya, yaitu LiSOCl2. Nah, LiSOCl2 ini menggunakan litium sebagai anoda dan elektroda katoda karbon berpori dengan katoda tionil klorida sebagai bahan katoda aktif, dan non-aqueous elektrolit SOCl2 berbanding LiAlCl4. Baterai ini memiliki spesifik energi 590 watt-hour per kilogram dan densitas energi 1100 watt-hour per liter.
Nah, berikut merupakan desain baterai pada LiSOCl2. Nah, untuk anoda tersebut dari foil lithium yang diletakkan di dinding ke bagian kaleng baja tahan karat atau berlapis nikel. Pemisahnya terbuat dari serat kaca. Katoda silinder yang sangat berpori yang menempati sebagian besar volume sel. Katoda juga menggabungkan pengumpul arus yang merupakan silinder logam untuk sel yang lebih besar dan pin untuk sel yang lebih kecil yang tidak memiliki rongga berbentuk lingkaran. Selanjutnya, performa baterai LiSOCl2 ini yaitu khususnya pada discharge. Grafik yang kiri menunjukkan kurva pelepasan atau pengosongan tipikal untuk sel tionil klorida lithium pada suhu kamar. Nah, proses katodik dalam sel tionil chloride lithium terjadi pada fase cair dan tidak ada senyawa komposisi variabel yang terbentuk. Tegangan pengosongan tetap konstan selama seluruh pengosongan dan turun secara drastis di akhir pengosongan. Nah, sehingga tegangan pengosongan tidak dapat menjadi indikator tingkat pengosongan dan ini menimbulkan masalah tertentu. Kemudian, untuk grafik yang kanan menunjukkan ketergantungan kapasitas sel tionil chloride lithium pada arus pengosongan. Meskipun self-discharge sel tionil chloride lithium rendah, pengosongan oleh arus sangat rendah, yaitu pengosongan jangka panjang dan kapasitas spesifik dari sel-sel tersebut berkurang dengan suhu atau dengan penurunan arus pengosongan. Pada pengosongan arus yang tidak terlalu rendah, kapasitas spesifik dari sel-sel tersebut menurun pada peningkatan arus karena ketidakseragaman distribusi proses dalam katoda berpori. Dengan demikian, ketergantungan kapasitas sel tionil chloride lithium pada arus pengosongan sesuai dengan kurva yang maksimum. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.